Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah KKR kita, tapi sebelum kita memulaikan ibadah KKR kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan menyanyikan lagu buka kita yang terdapat dalam lagu Sion, edisi lengkap, nomor 204, Berikanlah Kami ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar kenyangkanlah, segarkanlah aku ya Roh Allah. Sabda yang kuterima sekarang Tuhan, ku yakin memberi keselamatan. Lepaskan jiwaku dari dosa, ku jadi milikmu selamanya. Sabdamu ya Tuhan, perisai hidup yang beri perlindungan dengan cukup. Sucikan hatiku, berikanlah terang oleh sabda Allah aku menang. Doa buka akan dibawakan oleh Devan Lemboto. Sorry, Devan belum ada suaranya. Dengar suaranya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah kami rasakan di hari Sabat ini. Sekarang kami akan memulai acara pekan doa pemuda kami. Tuhan berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan tolong berkatilah pembicara yang akan membawakan firman. Berikan dia kekuatan untuk membawakan itu Tuhan. Tuhan tolong jaga dan lindungilah seluruh kami dari virus-virus dan mara bahaya Tuhan. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan renungan KKR, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Asla Sister. Selamat sahabat, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Menggerakkan Tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang
yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Terima kasih atas sister telah membawakan lagu pujian. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu I Will Go. Yesus menolongku karena keputusan
Baik, selamat sahabat. Sorry, maaf koneksinya bermasalah. Tapi puji Tuhan, suara saya sudah bisa terdengar ya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih pada anggota majelis yang mempercayakan saya untuk membawakan renungan pada pertama di Minggu Sembahyang Pemuda ini. Baik, saya akan share. Belum, sebentar. Bisakah saya share screen? Apakah sudah terlihat slide saya? Oke. Sebelum kita melanjutkan pembahasan untuk renungan sore hari ini, kita sama-sama berdoa untuk memulai perbaktian kita. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami masing-masing. Hadirlah bersama kami dan berbicaralah melalui hamba sehingga renungan yang hamba bawa bisa dimengerti dan bisa dipahami, Bapak. Kehendak menjadi bukan kehendak kami manusia, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Baik, judul renungan pertama kita adalah seluruh kebenaran dalam satu buku. Saya yakin dan percaya ketika kita mendengarkan judul ini, saya yakin dan percaya saudara-saudara tahu apa yang akan saya bawakan. Betul sekali. Pasti ada yang menjawab Alkitab. Ayat inti kita pada sore hari ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk sikap berbuat baik. Ada suatu film, series di TV yang berjudul Lupol. Dia ini seorang yang sangat jenius. Ceritakan ada seorang pria yang sangat jenius, berkarismatik, tapi sayangnya dia dipengaruhi oleh buku.
Ini adalah buku yang di bawah ini adalah buku yang diberikan oleh ayahnya. Ini sangat menarik ceritanya, tapi sayang ternyata yang dia baca bukunya salah, hingga selama dia hidup dia tidak mengikuti apa yang seharusnya Tuhan mau. Kalau dia diberikan Alkitab waktu muda mungkin lain ceritanya. Tapi bagaimana sebuah buku bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Izinkan saya memperkenalkan ke saudara dan ke kita semua bahwa sebenarnya ternyata ada buku yang bisa mengubah dan lebih baik selain cerita dari film series tersebut. Seperti ayat inti kita tadi mengatakan bahwa segala tulisan yang dibuat itu sangat baik untuk mengajar kita. Jadi selama minggu di hari pertama ini ada pertanyaan yang perlu kita ketahui. Bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab itu unik sebagai firman Allah yang diilhami? Yang kedua adalah manfaat apa bagi kita? Manfaat apa yang bisa kita peroleh dari membaca dan mempelajari Alkitab? Maaf. Oke, sorry. Oke, di poin pertama, bukti yang membuat Alkitab itu luar biasa. Di sini di bukti pertama saya ada 4 poin. Yang pertama, Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis yang sangat luar biasa. Dan dibuat untuk menjadi satu buku yang luar biasa dibutuhkan 1.500 tahun. Dan poin yang kedua, itu ada fakta bahwa para penulis Alkitab berasal dari berbagai latar belakang. Misalnya seperti Musa, dia seharusnya menjadi politikus, hakim, karena dia sudah belajar di Mesir, di universitas-universitas yang sangat luar biasa. Tapi dia menulis setelah dia bertemu dengan Tuhan. Lalu ada Raja Daud. Raja Daud itu selain raja, penyair, musisi, gembala, dia juga seorang penulis yang luar biasa. Ada banyak karakter atau yang penulis di dalam Alkitab. Ada dokter, ada banyak sekali. Itu bukti bahwa buku yang luar biasa yang ada pada kita di rumah masing-masing, saya percaya dan saya yakin dan percaya bahwa di setiap rumah yang mendengarkan saya berbicara pada ini pasti ada Alkitab. Lalu poin yang ketiga, itu para penulis juga mempunyai waktu menulis di konteks yang berbeda atau dalam bentuk keadaan yang berbeda. Waktu Musa dia menulis itu situasinya dia lagi ada di padang gurun. Daniel di istana yang megah. Bahkan ada seorang menulis
Yohanes, dia dibuang dan dia menulis kitab untuk kita baca sekarang ini. Dan Alkitab juga ternyata ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda. Jadi Alkitab ini disajikan untuk kita semua pada saat ini dengan memiliki tema yang luar biasa, yaitu keselamatan. Alkitab juga mempunyai pahlawan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan di sebuah buku pasti ada sisi jahatnya, yaitu iblis. Dan Alkitab ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan karakter Tuhan. Dan bukti kedua, yaitu kelangsungan hidup ajaib. Alkitab ini banyak sekali yang tidak menyukainya. Dari dibentuknya jadi sebuah buku, Alkitab ini memang tidak banyak yang menyukainya. Salah satu yang Alkitab ini selalu tidak dipercayai, itu banyak sekali. Bahkan seorang kaisar, filsuf, ilmuwan, dan bahkan orang yang mempunyai Alkitab sendiri juga tidak menyukai Alkitab. Tapi sampai sekarang Alkitab itu tetap berada di dekat kita. Kenapa ini? Nah, ini adalah salah satu orang yang tidak menyukai Alkitab. Dia bernama, kalau tidak salah penyebutannya, Voltaire, orang Prancis. Dia tidak mempercayai Alkitab dan tidak menyukai Alkitab. Dia meninggal pada tahun 1778 dan dia mengatakan bahwa 100 tahun setelah dia kematian dia, kekristenan dan Alkitab itu akan lenyap. Di sini adalah rumah dia. Ternyata setelah 50 tahun dia meninggal, rumah dialah adalah produksi tumpukan Alkitab tersebut dibuat. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan selalu memberikan cara supaya umat-umat yang mencintai Dia selalu mendapatkan firman yang diberikan untuk kita semua. Nah, yang ketiga adalah keakuratan sejarah. Ini adalah Sir William. Kalau ada yang tahu, ini dia adalah selalu dipanggil Sir William karena dia adalah arkeolog dan sejarah di Inggris. Dia pertama adalah seorang ateis. Dia seorang ateis, bapaknya ateis, dan ahli sejarawan pertamanya, dia itu tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah dia cuma pikir kalau Alkitab itu cuma tulisan tangan seseorang yang menceritakan kekaguman atau apa, dan juga bukan Alkitab gitu. Jadi cuma dokumen-dokumen yang tidak penting, kalaupun dikumpulkan, jadi dia tidak percaya. Dia menemukan buku Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia akhirnya secara pribadi tur ke negara-negara di Alkitab. Dan dia setelah teliti, ternyata bahwa di buku tersebut ada 32 negara di buku Lukas dan Kisah Para Rasul, dan ada 54 kota dan 9 pulau. Itu ternyata nyata gitu. Ternyata nyata dan tidak seperti yang dia bayangkan sekarang ini. Waktu itu bahwa ternyata itu benar. Ahli-ahli membuktikan bahwa Alkitab salah. Dulunya dia sama-sama dengan ahli-ahli yang menyatakan bahwa Alkitab itu salah.
akhirnya setelah itu Rames bahkan menemukan lusinan bukti bahwa ternyata Alkitab yang kita pegang ada di rumah saudara-saudara ternyata memang benar. Dan para ahli-ahli yang telah membuktikan bahwa Alkitab itu salah tercengang setelah Sir William ini mengikuti Kristen. Dan dia adalah seorang yang membela Alkitab. Sebagaimana dibenci, sebagaimana dibenci, Tuhan telah berfirman melalui Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 dan 33 mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kalau kita melihat bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Sir William ini ternyata nyata, kenapa kita tidak mulai membaca Alkitab? Karena di Alkitab itu banyak sekali cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sangat bisa menguatkan iman dan kepercayaan kita. Lalu yang keempat adalah penggenapan nubuatan. Yang pertama, nubuatan yang banyak sekali yang ada di Alkitab. Ada beribu-ribu nubuatan yang ada di Alkitab. Tapi yang sudah digenapi ada 2.000 yang sudah digenapi. Contoh yang sudah digenapi adalah di buku Daniel, Yesus akan melayani dan mati. Dan di buku Mika, Yesus dilahirkan dan telah digenapi juga di kitab Injil. Karena saya juga mengatakan bahwa kelahiran yang ajaib, bagaimana kita tahu bahwa Maria perawan yang melahirkan Yesus. Karena kelahiran yang ajaib itu luar biasa. Di Injil juga sudah menubuatkan. Bintang yang mengumumkan kemunculan. 3 orang Majus mengikuti bintang dan menemukan Yesus lahir di mana. Itu juga sudah digenapi. Penglihatan yang akan menjadi korbannya. Yudas yang mengkhianati dia dan dia mati di kayu salib. Itu sudah digenapi juga. Kematian dan penguburan sudah digenapi juga di Injil. Bahkan kebangkitannya juga sudah digenapi. Ini adalah contoh bahwa bukti-bukti bahwa Alkitab itu mempunyai bukti yang kuat. Salah satunya adalah penggenapan nubuatan. Dan sampai sekarang pun masih nubuatan itu masih banyak yang telah digenapi, dan saya yakin bahwa nubuatan-nubuatan itu masih harus digenapi. Penggenapan nubuatan adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhaminya. Kita lanjut ke manfaat. Apa manfaat membaca Alkitab bagi kita semua? Manfaat pertama, memungkinkan kita mengenal Tuhan. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Manfaatnya ya kita mengenal Tuhan. Mungkin ini adalah gambaran yang sering kita lihat. Gambar Tuhan Yesus yang sering kita lihat. Dan bagaimana kalau kita ingin mengenal yang lain, ingin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi,
kalau kita tidak membaca Alkitab. Kita saja kalau ingin mengenal teman kita atau orang yang ingin kita kenal, pasti kita akan selalu cari cara supaya kita bisa mengenal orang tersebut. Ini adalah salah satu cara supaya kita mengenal Tuhan kita, ya kita membaca Alkitab atau firman yang dia tulis. Manfaat yang kedua, Alkitab memberi Anda hikmat. Di Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Di Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Coba kita lihat, banyak sekali firman-firman Tuhan atau yang di Alkitab yang selalu mengajarkan kita bagaimananya bijaksana seorang raja Salomo untuk mengetahui yang mana sebenarnya ibu dari anak yang tiba-tiba datang pagi-pagi benar. Dan dia meminta hikmat pada Tuhan, dan kita sudah tahu bagaimana ceritanya. Maka dari situlah, maka Raja Salomo menjadi julukan raja yang bijaksana. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan Tuhan yang membuat kita lebih bijaksana. Banyak sekali buku yang bisa membuat kita bijaksana, mungkin karena pengetahuan kita, orang hukum, orang ekonomi, sastra, banyak dipelajari bagaimana cara membijaksana. Tapi saya yakin dan percaya, Alkitab yang memberi kita hikmat dan kebijaksanaan yang sebenarnya. Yang ketiga, membaca Alkitab membawa Anda jauh dari dosa dan hidup berkelimpahan. Mari kita buka Amsal 3 ayat 5 dan ayat 5, 6 dan 16. Di sini mengatakan bahwa Raja Salomo mengatakan Amsal 3 ayat 5 dan ayat 5, 6 dan 16. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di ayat yang ke-16 mengatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mungkin kalau kita melihat banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca, buku-buku yang bisa membuat kita kalau baca novel bisa langsung habis dalam sebulan, 2 bulan, Harry Potter yang saya baca atau segala macam. Tapi kenapa sampai sekarang, kalau waktu saya kecil memang ada di schedule kan, karena saya waktu itu gereja di Kiwi, jadi itu memang harus wajib kita sampai habis. Itu karena waktu kecil dan punya jadwalnya, jadi saya waktu kecil pernah selesai membaca Alkitab full itu 2 atau 3 kali. Tapi sekarang setelah saya membaca lagi,
banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan bahwa ternyata kalau kita dekat dengan Tuhan akan jauh dari dosa. Maksudnya karena kita sangat mencintai akan Tuhan dan kita tahu mana yang benar dan mana yang jahat. Itu yang membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Dan di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Jadi Yesus sendiri saja sudah berkata kepada murid-muridnya, karena dia adalah dia yang memberikan kelimpahan untuk kita. Berkat yang selalu kita dapatkan memang dari Tuhan Yesus. Sampai sekarang kesehatan, bernafas, matahari pagi, bangun pagi, tubuh yang sehat, itu adalah berkat-berkat, sedikit berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membaca Alkitab, lebih banyak lagi berkat yang berlimpah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Balik. Jadi sebelum menutup, ini adalah ayat terakhir saya dan ayat inti juga tadi sudah kita sama-sama baca. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan sebuah cerita. Ada seorang muda namanya John. Dia hidup berkeliman harta. Dia sangat amat tidak percaya Tuhan. Jadi dia berpikir kalau apa yang membuat dia bahagia, itu yang dia lakukan. Sering pesta, melakukan hal-hal yang apa saja yang dia suka, dia lakukan. Tiba saatnya dia bertemu, ada acara ulang tahun temannya. Dan di acara tersebut dia terasa kosong, ramai, tapi dia kosong. Ada yang kosong di dalam hatinya. Tidak seperti biasanya. Dia lihat teman-temannya, ada yang makin narkoba. Dia coba. Dia 14 tahun mengikuti atau menjalankan hidup yang tidak sesuai. Dia selain dia memakai, dia juga bandar. Dan di acara selama 14 tahun dia melakukan hal yang dia suka. Suatu saat setelah dia pergi dari pesta ulang tahun temannya, di jalan dia melihat sekumpulan anak-anak muda berpakaian rapi, lalu berpakaian rapi, terus sangat ramah dan berkata-kata halus, tidak sama seperti teman-temannya. Jadi dia tuh mau masuk ngobrol ke kelompok tersebut. Karena dia bandar, jadi dia pura-pura takut gitu kan, takut untuk mendekati, takut tidak diterima, jadi dia pura-pura memelas begitulah, supaya dia dapat perhatian dari sekelompok anak tersebut. Tapi anehnya, ternyata di situ ada kelompok anak-anak Advent yang sedang belajar Alkitab. Dan lucunya, dia malah mengikuti acara tersebut hingga akhirnya. Dan di situ mereka diskusi Alkitab yang luar biasa. Dia pikir dia tidak diterima, tapi dengan keramahan, dengan cara bahasa, dia diterima dengan penuh kasih. Akhirnya dia berdiskusi dengan mereka-mereka yang ada di situ. Setelah itu, dia didoakan oleh sekumpulan anak muda tersebut.
bahkan diberikan Alkitab. Semenjak saat itu hingga saya memberikan cerita ini, dia membaca Alkitab. Dia hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Jadi ayat terakhir ini atau ayat inti kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan yang langsung yang merah yang saya akan baca untuk mengajar. Alkitab itu memang untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bayangkan dia John, bedanya John dengan Lupon, cerita Lupon yang tadi, mereka mempunyai buku. Sama-sama mempunyai buku, tapi buku ya apa yang kita baca itu menentukan kita. Buku yang ada di serial Lupon itu adalah buku, kalau orang jenius membaca buku itu sama seperti dia yang ada di cerita itu. Dan John mendapatkan Alkitab dan memperbaiki kelakuan dia dan mendidik orang dalam kebenaran. John adalah salah satu orang yang luar biasa mengambil Alkitab dan mengikuti ajaran yang Tuhan telah beri kepada dia. Dan di ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya yakin dan percaya bahwa selama kita membaca Alkitab, selama kita mendengarkan firman Tuhan, pasti ada saja hal kecil untuk memperbaiki kelakuan kita untuk lebih baik, untuk banyak kecil dan banyaknya itu akan menumbuhkan iman kepercayaan kita makin hari makin dekat pada Tuhan. Terakhir, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegahkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu adalah kata-kata Tuhan supaya kita selalu percaya kepada Dia dan selalu mengikuti ajaran-ajarannya. Terima kasih. Selamat Sabat. Terima kasih Kak Eci atas renungan yang telah dibawakan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tutup kita yang terdapat dalam lagu Sion nomor 212, Sabda Hidup Kekal. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Di
Doa tutup akan dibawakan oleh Adelina Asa. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan yang telah Engkau berikan kepada kami pada acara KKR kami pada hari ini. Dari awal sampai akhir, kami juga telah mendengar renungan yang sudah dibawakan oleh Kak Eci. Banyak ilmu dan berkat yang sudah kami dapatkan dari renungan tersebut. Dan untuk KKR ke depan, kami serahkan sampai kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Acara Minggu Sembahyang kita telah selesai. Sorry, sebelum itu kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Angel Tina Asa. Selamat sahabat, semuanya apakah suaranya terdengar? Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Eci yang sudah membawakan renungan KKR pada sahabat ini. Kita akan ada KKR itu selama 1 minggu yang diakhiri di sahabat depan. Nah, untuk partisipan besok, tanggal 20 Maret 2022, itu pembicaranya adalah Georgia Saputra dengan judul Pahlawan Super yang Sebenarnya. MC-nya yaitu Angelina Asa, lalu doa buka ada Andre Raja, doa tutup Kak Stesi Wanta. Itu saja pengumuman dari saya. Selamat sahabat dan memberkati. Jam berapa, Angel? Oh iya, jamnya jam 19.30. Jam setengah 8 malam.